Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, ternyata juga menyimpan potensi besar dalam sektor peternakan, khususnya ternak kambing. Mungkin kamu bertanya, kenapa kambing sih? Apa istimewanya? Halo semuanya, balik lagi di Rekreatif Media dan selamat datang kembali. Jadi kita sudah hiatus selama beberapa bulan ya, akhirnya kita kembali pada kesempatan kali ini dan ada sesuatu bahasan menarik yang ingin kita bahas ya dan mungkin bisa menjadi bahan diskusi di antara teman-teman sekalian. Apa itu? Kita akan membahas sebuah potensi usaha dari ternak kambing di Indonesia, tentunya di era modern. Apakah kambing masih menjadi relevan ataukah sudah tidak? Ya, mari kita coba breakdown sama-sama. Kambing punya peran yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari dulu, hewan ini sudah menjadi bagian dari budaya dan juga ekonomi kita. Bayangkan saja, di pedesaan banyak keluarga yang memelihara kambing sebagai sumber protein hewani dan juga tambahan penghasilan. Sekarang ini banyak orang mulai kembali ke usaha peternakan, termasuk ternak kambing. Di era modern dengan teknologi dan informasi yang semakin canggih, ternak kambing juga bisa menjadi usaha yang menjanjikan. Misalnya, dengan adanya teknologi manajemen ternak, ternakan lebih mudah untuk mengelola dan memantau kesehatan serta produktivitas kambing-kambing mereka. Jadi meskipun terdengar tradisional, ternak kambing sebenarnya sangat relevan di era modern. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan mundur sedikit tentang sejarah ternak kambing di Indonesia. Kambing sudah menjadi teman hidup manusia sejak ribuan tahun lalu. Di Indonesia sendiri, sejarah kambing sangat panjang. Dari zaman nenek moyang kita, kambing sudah ada dan punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dulu, sebelum adanya teknologi pertanian modern, manusia masih berburu dan mengumpulkan makanan. Disitulah kambing mulai dijinakan, dan ternyata mereka adalah hewan yang mudah beradaptasi, kuat, dan bisa makan berbagai jenis tumbuhan. Jadilah kambing sebagai sumber protein yang andal untuk manusia purba kala itu. Seiring berjalan waktu, manusia mulai bercocok tanam. Kambing tetap menjadi hewan peliharaan yang penting. Selain dagingnya, susu kambing juga bisa menjadi sumber nutrisi yang diandalkan kala itu. Bahkan, kulit kambing dan juga bulunya bisa dimanfaatkan untuk membuat pakaian hingga peralatan sehari-hari. Di era kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, serta Islam, kambing pun masih punya tempat istimewa. Dalam upacara-upacara keagamaan, kambing sering dijadikan hewan kurban. Selain itu, kambing juga jadi hidangan istimewa saat perayaan-perayaan besar. Sejak dulu, kambing sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di banyak daerah, kambing diternakan sebagai sumber pangan dan juga bahan baku industri. Pada zaman dahulu, ternak kambing sering dilakukan dengan cara tradisional. Peternak mengembalakan kambingnya di padang rumput. Seiring berjalannya waktu, metode peternakan kambing mulai berkembang. Teknologi modern mulai diperkenalkan, seperti penggunaan pakan yang lebih efisien, teknik reproduksi yang lebih terkontrol, dan hal ini membantu meningkatkan produktivitas ternak kambing dan memberikan hasil yang lebih maksimal bagi para peternak di Indonesia. Kambing adalah hewan yang adaptif. Mereka bisa hidup di berbagai kondisi lingkungan, mulai dari dataran rendah hingga tinggi. Hal ini membuat ternak kambing menjadi pilihan yang fleksibel bagi peternak di seluruh Indonesia. Selain itu, kambing punya daya tahan yang cukup baik terhadap perubahan cuaca, sehingga bisa bertahan di musim kemarau maupun musim hujan. Salah satu keunggulan lain dari ternak kambing adalah efisiensi pakannya. Kambing bisa memanfaatkan berbagai jenis pakan, termasuk rumput liar, daun-daunan, dan juga sisa pertanian. Ini bisa menjadi biaya pakan yang lebih murah dibandingkan ternak sapi. Dengan biaya pakan yang lebih rendah, peternak bisa mengoptimalkan keuntungan dari ternak kambing. Selanjutnya, kambing juga punya siklus reproduksi yang cukup cepat. Dalam 1 tahun, seekor kambing betina bisa melahirkan 2 kali, dengan rata-rata kelahiran 2 hingga 3 anak per kelahiran. Ini berarti populasi kambing juga bisa bertambah dengan cepat, memberikan peluang yang lebih besar untuk peternak dalam meningkatkan jumlah ternaknya dalam kurun waktu yang cukup singkat. Ngomongin soal potensi,
kita lihat dulu bagaimana pasar kambing di Indonesia maupun di luar negeri. Kita mulai dari pasar domestik. Di Indonesia sendiri, permintaan akan daging kambing cukup tinggi. Menurut dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, konsumsi daging per kapita meningkat sekitar 5% setiap tahunnya. Daging kambing sering digunakan dalam berbagai masakan tradisional seperti sate kambing, gulai kambing, tongseng, dan juga yang lain. Permintaan yang tinggi membuat pasar kambing domestik selalu stabil dan terus berkembang. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani dalam diet juga terus mendorong peningkatan konsumsi daging kambing. Tidak hanya pasar domestik, potensi ekspor daging kambing juga sangat besar di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab memiliki permintaan yang cukup tinggi akan daging kambing. Menurut dari data Kementerian Perdagangan, ekspor daging kambing Indonesia ke negara-negara tersebut mulai mengalami peningkatan sebesar 10% pada tahun 2023. Dengan kualitas daging yang baik, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memenuhi permintaan ini. Dengan mengembangkan jaringan ekspor, peternak kambing bisa mendapatkan pasar yang lebih luas dan keuntungan yang lebih besar. Jika ternak kambing punya berbagai potensi untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan kita, namun memang tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Ada beberapa kesulitan dan juga tantangan dalam ternak kambing yang perlu kita perhatikan juga. Yang pertama, persediaan pakan menjadi salah satu kendala utama dalam beternak kambing. Meskipun kambing dapat memanfaatkan berbagai jenis pakan seperti rumput dan daun-daunan, kualitas pakan yang tidak konsisten dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas ternak. Data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan juga Kesehatan Hewan menunjukkan bahwa sekitar 40% peternak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pakan berkualitas secara teratur, terutama selama musim kemarau atau saat harga pakan melambung. Perubahan iklim dan kondisi lingkungan juga bisa menjadi kendala. Banjir, kekeringan, dan perubahan suhu yang ekstrim bisa mempengaruhi kesehatan serta produktivitas kambing. Iklim ekstrim seperti kekeringan atau hujan lebat dapat berdampak buruk bagi kesehatan kambing atau kualitas pakan. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG, Indonesia sering mengalami perubahan cuaca yang signifikan yang mempengaruhi peternakan seperti banjir dan juga merusak lahan-lahan pakan hingga kekeringan yang mengurangi persediaan pakan. Ada pula tantangan seperti penyakit dan juga kesehatan kambing. Penyakit seperti cacingan, antraks, dan juga mastitis bisa menjadi ancaman yang cukup serius. Menurut data Kementerian Pertanian, sekitar 25% peternak mengalami masalah kesehatan kambing yang berdampak pada produktivitas. Penyakit ini tidak hanya menurunkan hasil ternak, tapi juga dapat menyebarkan dengan cepat jika tidak ditangani dengan cukup baik. Persaingan juga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para peternak kambing. Persaingan dengan ternak lain seperti sapi dan ayam juga bisa menjadi tantangan yang cukup pelik. Namun, dengan keunggulan adaptasi dan juga efisiensi pangan, ternak kambing bisa memiliki potensi yang kuat di pasaran. Ternak bisa fokus pada keunggulan ini untuk memenangkan persaingan. Sistem distribusi dan penjualan yang belum efisien dapat menghambat pemasaran produk kambing. Berdasarkan survei dari Kementerian Perdagangan, sekitar 30% peternak mengalami kesulitan dalam menjual produk mereka secara langsung ke konsumen karena kurangnya saluran distribusi yang efektif. Menghasilkan potensi besar dari peternakan kambing ini, kita juga perlu belajar dan juga memperhatikan bagaimana caranya peternakan kambing ini bisa berkembang. Mulai dari pemilihan bibit yang berkualitas, kualitas pakan, dan juga kita perlu memperhatikan kesehatan kambing, mulai dari kebersihan kandang dan juga vitamin serta vaksin. Sebagai penutup, ternak kambing bisa menjadi usaha yang menguntungkan di era modern ini. Dengan teknologi yang semakin canggih dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, permintaan daging kambing dan produk olahannya pun meningkat. Selain itu, ternak kambing juga bisa menghasilkan produk lain seperti susu, kulit, hingga pupuk organik. Dengan kesabaran dan ketelatenan, peternak kambing bisa menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi, di antara kalian apakah sudah ada yang mulai beternak kambing, atau kalian sudah mulai melirik kambing menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan?